ya, macam-macam gitu ya, dengan argumen-argumen yang juga saling melengkapi begitu. Tetapi sederhananya yang saya tawarkan adalah ya kita kembali ke kitab suci tadi atau sejarah bangsa Israel, untuk kan kadang-kadang yang ditanyakan atau yang atau dipertanyakan ya oleh yang lain adalah, atau saudara-saudari kita adalah mengenai ini, kok Trinitas berarti kan ya, 3 gitu ya. Lalu tadi yang kita lihat atau yang saya tawarkan adalah mari kita tempatkan itu dalam konteks sejarah bangsa Israel, yaitu Allah yang berkarya dalam, kata kuncinya adalah sejarah manusia, atau dalam hal ini sejarah bangsa Israel gitu ya, yang Allah yang menghendaki. Oke, atau saya agak geser. Allah yang menghendaki keselamatan manusia, ya, kemudian keluar darinya, lalu datang berkarya dengan menciptakan atau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjadi tadi, dikenal oleh bangsa Israel disebut sebagai Allah Bapa, ya, Allah Bapa ya, karena konsepnya waktu itu ya adalah Bapa yang Allah itu juga bahkan seperti Bapa yang menguasai seluruhnya gitu. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, sejarah selanjutnya, lalu kok hadir dalam diri Yesus, dan itu kemudian setelah peristiwa Paskah, oh ternyata dia adalah Allah, dan kemudian digelari dengan nama Allah Putra tadi, ya, adalah Allah, dan kemudian selesai enggak? Atau Allah kemudian mundur atau pergi enggak? Setelah sengsara Bapa dan kebangkitan Yesus tadi, enggak, tetapi terus menyertai, kan tadi terus hidup dan menyertai kita. Lalu kita sebut sebagai Allah Roh Kudus gitu ya. Ini dalam sejarah, jadi Allah yang dikenal, ya, Allah yang dikenal dalam sejarah itu. Lalu saya ingat persis di ruangan ini juga dulu ya. Lalu kan waktu itu gambarannya ada, saya lupa waktu itu bapak siapa gitu ya yang menyampaikan itu, memberikan analogi atau perbandingan, atau untuk bapak tadi saya lupa waktu itu pak siapa ya, mungkin iya, menganalogikan iya, menggambarkan, oh begini ya, mungkin gambaran untuk sederhananya membayangkannya adalah misalnya Pak Anton, namanya mungkin ya Pak Anton gitu, di tempat kerja di kantor itu sebagai apa ya, sebagai tentara atau polisi atau sebagai guru gitu ya. Lalu di rumah itu sebagai ketua RT atau apa ya, ketua lingkungan kayak gitu ya. Lalu di mana lagi, di gereja jadi prodiakon atau jadi apa ya, Pak Antonnya sama loh. Lalu ini, tapi itu kurang lebih gambaran ya, atau dengan segala kelemahan. Kalau yang namanya analogi atau perbandingan kan juga ada kelemahan juga ya, tetapi itu yang dibayangkan oleh waktu itu gitu ya. Tetapi kalau kita kembali ke sejarah bangsa Israel gitu ya, yang dikenal tadi dengan lalu Allah Bapa gitu ya, lalu Allah Putra dan Allah Roh, itu karena muncul dalam sejarah bangsa Israel gitu. Allah yang menyelamatkan, Allah yang hadir tadi, lalu ketika dalam perjalanan bangsa Israel, ketika dalam penciptaan, ketika keluar dari yang diceritakan dalam Pentateuch atau Taurat Musa tadi gitu ya, lalu disebut sebagai Allah Bapa gitu ya. Atau juga itu kan muncul karena Yesus yang menyebut itu juga tuh. Ini Allah menyebut Allah sebagai Allah Bapa gitu. Ya, itu
ya entah sederhana, entah agak rumit ya boleh juga mau dikatakan bagaimana gitu ya. Tetapi itu ya kalau kita kembalikan ke sejarah bangsa Israel. Ya. Oke, ada lagi? Monggo, ini ada ibu juga. Ya. Terima kasih Romo untuk tentang Allah, satu Allah tiga pribadi yang sejarah ini saya memahaminya, bisa menerima. Saya hanya ingin diterangkan lagi yang hubungan firman ke dalam itu Romo, ya, hubungan logos dengan Allah. Ya. Saya masih tidak paham. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Yang saya tadi Ibu Nani ya. Ibu Nani tadi menyebut tiga pribadi gitu ya. Oke, soal tiga pribadi itu sebetulnya juga adalah usulan atau nanti rumusan yang muncul dalam salah satu konsili dan nanti akan kita lihat ya. Berarti untuk menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sebagai pribadi itu sebetulnya juga istilah yang dimunculkan dalam konsili nanti gitu, Nicea gitu ya, yang juga agak problematis juga kalau kita mendengar istilah pribadi ya artinya seseorang gitu ya, yang kalau disebut tiga ini Pak orangnya ada tiga gitu ya. Itu yang ada persoalan itu juga. Tetapi yang ditanyakan dengan tadi adalah soal hubungan firman ke dalam. Tadi maksudnya adalah kalau dalam konteks Yahudi atau Israel yang ada kan atau dipahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi muncul istilah itu karena ini Allah yang keluar dari dirinya, Allah yang keluar dari mana atau untuk apa tadi keluarnya? Bergerak untuk menyelamatkan kita gitu. Karena gerak Allah yang keluar dari dirinya sendiri gitu ya, lalu masuk ke dalam sejarah, lalu dikenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu konteksnya Yahudi. Tetapi ketika keluar dari Yahudi lalu masuk ke Yunani, lalu bukan itu yang dilihat, bukan gerak Allah yang keluar dalam sejarah, karena kan sudah lain sejarahnya, ya, dan sejarahnya Israel tidak dikenal di Yunani. Maka yang mereka kotak-atik itu justru adalah hubungan antara misalnya tadi sabda dengan kok sabda keluar dari Allah, berarti kan itu bagian yang lain dari Allah gitu ya. Lalu berarti hubungan antara sabda, antara anak dan Allah itu gimana gitu. Nah itu yang dimaksud ke dalam tadi. Jadi hubungan satu sama lain antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi gitu. Kan ketika datang ke misalnya budaya Yunani atau Helenis tadi sudah muncul istilah-istilah itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi gitu. Nah, yang semula itu dalam konteks Yahudi itu bukan menunjuk 1, 2, 3, tetapi adalah Allah yang berkarya dalam sejarah tadi gitu. Itu tidak dipahami lagi, sudah tidak sampai di Yunani. Yang ada adalah sudah ada rumusan-rumusan tadi, dan kemudian yang terjadi adalah bertanya-tanya ini hubungan satu sama lain apa ya gitu. Itu yang dimaksud. Apakah artinya berarti ini aksaranya dulu? Betul. Di sekarang yang terjadi adalah abstraknya tadi kan. Mereka juga lalu mengimani, oke, saya menerima Yesus Kristus gitu. Tetapi kami ingin mengetahui, ingin paham, kok disebut oleh orang Yahudi dulu itu disebut sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu artinya apa gitu. Lalu mereka berabstraksi gitu ya, berpikir atau merumuskan gitu, atau membuat logika untuk mengabstrakkan atau memahami, oh siapa itu Allah Bapa, Allah Putra,
putra hubungan satu sama lain gitu maksudnya. Apakah itu artinya Kristus yang di atas tadi identik dengan doketisme? Salah satunya, karena bukan satu-satunya atau hanya doketisme ini aja. Karena ada yang mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak betul-betul manusia kok, dia itu Allah kok gitu ya. Lalu ada lagi setelah ini ya, atau mungkin besok sore gitu ya, dikatakan Yesus itu ekstrem yang lain ya, ekstrem yang lain. Yesus itu berarti bukan Allah itu, berarti dia hanya manusia aja gitu ya, karena dia menderita, tidak mungkin dia itu tidak mungkin Allah itu akan sengsara atau wafat gitu ya. Maka ajaran lain lagi itu mengatakan dia itu bukan Allah gitu ya. Ini contoh lain lagi ya. Kan orang-orang waktu itu lalu membuat pernyataan atau ajaran atau abstraksi tadi, ini Allah atau bukan gitu ya. Pertanyaannya, ada yang menekankan soal ini dia itu Allah loh, jadi ya kemanusiaan Yesus itu ya hanya pura-pura aja gitu ya, dia bukan manusia betulan gitu ya, hanya semua aja gitu. Ini salah satu boleh dikatakan ajaran yang tidak diterima juga oleh gereja nantinya. Ajaran lain lagi, ekstrem lain lagi mengatakan dia itu manusia aja, bukan Allah gitu. Contohnya, J, monggo. Nggak usah pakai mic. J. Saya cuma mau nambahin. Ya. Katanya tapi teringat sesuatu dari penjelasannya Romo lagi. Pengkotak-katian antara dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu untuk saya jadi kebayang, karena dalam Kristus itu dewanya banyak. Ada dewanya Allahnya pernah dewa. Karena berangkat dari budaya seperti itu, jadi makanya mereka tertarik untuk mengkotakkan antara bagaimana Bapa, Putra, dan Zeus kan punya istri, punya anak, punya apa, hubungannya seperti apa? Iya. Mungkin seperti itu kan? Iya. Ada. Oke, terima kasih. J, kita bayangkan juga konteksnya waktu itu. Alam pemikiran orang Yunani itu kayak apa ya? Antara lain tercermin dalam antara lain misalnya tadi yang disebut sebagai dewa dewi. Kan sebetulnya itu juga abstraksi mereka untuk menggambarkan hubungan satu sama lain itu kayak apa gitu kan. Lalu juga tentu saja ada unsur atau mempengaruhi juga. Lalu ketika kekristenan masuk gitu ya, kan sebelum kekristenan masuk kan mereka juga punya budaya, punya agama, punya yang dihidupi gitu ya, alam pikir tadi gitu ya. Lalu itu dipakai untuk memahami, untuk mengabstraksi tadi iman Kristen yang datang dari budaya mana tadi? Yunani, bukan Yahudi atau Israel gitu ya. Lalu dipahami atau ini dalam budaya Yahudi tadi. Kembali lagi. Ya, itu ini konteksnya atau problemnya. Tetapi juga ini mempengaruhi juga apa yang kita imani, bukankah misalnya ya nantinya rumusan-rumusan yang dihasilkan dalam konsili-konsili yang dalam konteks perdebatan di dunia Yunani tadi, lalu yang justru yang kita imani gitu, antara lain dalam kredo kita yang sampai ini konteksnya nanti setelah ini kan ada contoh-contohnya perdebatannya seperti apa gitu deh. Atau mencicipi, tidak apa, sedikit setelah ini biar nanti pulang itu penasaran gitu ya. Tapi saya harapkan lalu tidak lalu goncang ini. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya
Ya. Ternyata keimanan yang kita imani, agama yang kita anut, dan segala hal yang ada untuk mendukung keimanan kita, itu sejatinya hanyalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pendahulu untuk menjaga hidup kita, supaya kita tidak terjerumus ke kehidupan yang chaos seperti waktu di zaman budaya awal itu. Tentu sebenarnya bahwa nenek moyang kita sudah mengenal Tuhannya yang digambarkan dalam pohon yang besar, lalu batu yang besar. Kalau seperti itu, bolehkah saya kadang-kadang menjadi ragu-ragu, lalu saya bertanya-tanya, lalu saya mengatakan, terus apa toh sebenarnya? Itu saya sempat terguncang, artinya saya tidak percaya Tuhan, engkau ada atau tidak toh? Saya kok tidak percaya. Meskipun saya rajin ke gereja, saya waktu itu Paskah Romo, Tuhan, saya kok jadi bingung begitu. Lalu tunjukkan kalau engkau ada. Dan setelah itu saya takut Romo, karena apa? Tiba-tiba ada hosti di kaki saya. Saya jadi, oh Tuhan, saya minta maaf ya. Saya kalau berdoa memang agak cengengesan gitu. Tuhan minta maaf ya, jangan marah toh. Ya saya percaya. Lalu hosti itu saya ambil, tetapi tidak saya makan Romo, karena saya baru datang misa. Jarak antara saya misa dan misa sebelumnya itu adalah semalam. Jadi Sabtu malam saya di Minggu sore. Jadi saya nggak mungkin, tapi kok ada di sini. Nah itu membuat saya, oh ternyata memang benar ada kekuatan lain, ada sabda yang tidak nampak, yang saya nggak bisa masuk ke dalamnya karena terlalu besar. Itu jadi itu yang saya pegang, bahwa ojo kurang ajar Yuni, ojo kurang ajar, kamu nggak percaya dengan Tuhanmu. Jadi pada saat saya ditanya oleh teman saya yang Muslim tentang satu Allah tiga pribadi, saya jelaskan sefaham saya bahwa Allah itu karena manusia lemah, jadi memunculkan dirinya di dalam manusia supaya sama. Itu dalam agama saya. Setelah Allah yang menderita, karena konsep keselamatan orang Muslim bahwa yang namanya pahlawan nggak boleh kalah gitu. Sementara orang Katolik meyakini bahwa kekalahan Yesus sampai wafat di kayu salib itu adalah salah satu petunjuk atau salah satu, ini loh aku mau menjadi bukan siapa-siapa, padahal aku Allah. Justru ini menunjukkan kemahakuasaan Allah di situ. Lalu karena debatnya saya lanjutkan. Dia ingin bertanya, saya nggak mau. Saya mengatakan gini, kalau kamu ingin tahu satu Allah tiga pribadi, kamu harus masuk Katolik, nanti kamu akan tahu. Nah akhirnya debatnya berhenti. Itu Romo barangkali yang ingin saya sampaikan. Saya terus terang jadi agak terganggu dengan kemanusiaan Yesus, hanya kemanusiaan saja. Karena saya pernah menonton filmnya Romo. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang ya, kan konteksnya waktu itu adalah kayak kita ya, sebetulnya kayak kita yang menerima ajaran mengenai Yesus adalah, atau Tuhan Yesus Kristus adalah penyelamat kita gitu ya. Lalu kan waktu itu orang-orang dalam konteks budaya Helenis atau budaya Yunani kemudian mulai bertanya-tanya atau mempertanggungjawabkan apa yang diimani itu gitu ya, dengan kemudian memikirkan, dengan kemudian
kemudian berabstraksi, kemudian merumuskan apa yang diimani tadi dengan kategori-kategori atau apa yang dihidupi oleh mereka selama ini dengan filsafatnya, dengan ajaran-ajaran selama itu yang ada, lalu istilah-istilah tertentu lalu dipakai untuk menerangkan siapa Yesus itu yang mereka imani itu, gitu ya. Nah, itu adalah ya waktu itu konteksnya ya juga kita menempatkan untuk menjaga kesatuan, karena kan banyak sekali ini bentrokan-bentrokan atau ajaran-ajaran yang tidak selalu sama atau bahkan bertentangan satu sama lain, dan kemudian kan harus menentukan mana yang dipegang gitu ya. Lalu tentu ada ini perdebatan, ada pertanggungjawaban dan seterusnya. Lalu dasarnya adalah tradisi tentu tadi ya, tradisinya adalah tradisi para rasul gitu ya, dan kemudian itu ditetapkan, oke, soal ini rumusannya seperti ini yang kita imani begitu, itu konteksnya. Nah, kalau kita tempatkan dalam konteks semacam itu, lalu kita akan terbantu juga atau bisa jadi juga akan banyak terganggu dengan latar belakang kayak gitu ya, karena yang kita imani kan berproses gitu ya, dari para rasul, kemudian para rasul tidak ada, kemudian diteruskan oleh muridnya para rasul, lalu para murid juga tidak ada, lalu dilanjutkan sampai kita sekarang ini. Kita pun juga nanti akan dilanjutkan oleh tidak tahu generasi setelahnya gitu ya, yang punya konteks yang berbeda juga gitu, dan ada yang mesti dipegang gitu. Nah, kemudian konteks waktu itu kan lalu ya karena konteksnya waktu itu, dan kemudian muncul rumusan-rumusan seperti ini. Yang ini kan sebetulnya ajaran yang nanti ditolak oleh konsili atau gereja. Lalu sikap kita lalu gimana ya kalau kemudian ternyata ajaran atau yang kita imani juga rumusannya ya bukan soal iman kita, tetapi rumusannya itu ternyata juga dipengaruhi oleh banyak hal tadi gitu ya. Maka kan dalam gereja kita sebetulnya atau dalam kredo kita lah misalnya, kita kan menyebut aku tahu atau aku percaya. Aku percaya. Kenapa kalau tidak aku tahu? Kalau tahu itu berarti ya pemahaman, atau saya memahami, atau saya ini ya ada ini ya misalnya dari penelitian atau apa gitu ya, dari bukti kayak gitu ya. Tetapi aku percaya, dengan aku percaya artinya ya ada keyakinan, ada sesuatu yang lebih daripada yang atau lebih luas daripada yang saya pahami begitu. Agama tetangga itu aku bersaksi. Ya, ada banyak istilah lain juga ya. Tetapi dalam gereja kita adalah lalu aku percaya gitu. Tidak aku tahu gitu, aku beriman sebetulnya ya. Pada akhirnya juga ini banyak hal yang lalu juga tidak mungkin kita memahami Allah yang jauh lebih luas daripada kita gitu. Karena kan yang namanya iman ada unsur lompatan juga, ada unsur ini ya. Kalau pengetahuan kita atau rumusan-rumusan kita ini kan sifatnya hanya untuk membantu saja, atau usaha kita untuk mendekati atau untuk membantu itu. Anselmus dari Canterbury itu pada abad ke-11-12 itu mengatakan dalam bahasa Latin ya, fides quaerens intellectum, artinya iman mencari pemahaman atau pengetahuan, dalam arti apa yang kita imani itu lalu kita bukan terpancing ya, tetapi mencari pertanggungjawaban juga untuk ya kita mendekatinya dengan usaha kita untuk memahami. Tentu
yang kita pahami tidak akan ini. Kalau bisa memahami sepenuhnya Allah, tentu saja kita lalu akan jadi tidak mungkin. Toh nanti malah jadi Adam ya yang pengen pohon pengetahuan itu. Wah ini tinggal 10 menit. Kalau ke bagian selanjutnya ini ganjel gitu ya. Oke, tetapi untuk sebelum ditutup kan sampai jam 9 ya, atau 9 kurang karena nanti ada doa penutup juga gitu. Untuk sedikit memancing gitu ya. Tapi semoga tidak lalu memboncengkan iman kita gitu ya. Ya, ini tahun 325. Ya, 325 dengan latar belakang tadi gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu itu muncul perselisihan antar ajaran atau kelompok. Seperti yang tadi sudah kita lihat. Waktu itu belum ada istilahnya teologi umum atau ajaran yang berlaku umum, atau sekarang kita punya misalnya Vatikan atau Paus yang menetapkan ini dan itu gitu ya. Waktu itu masih banyak ajaran, banyak kelompok. Belum ada yang otoritas yang menentukan mana yang harus dipegang gitu ya. Nah ini belum ada magisterium, itu artinya wewenang yang menetapkan ajaran yang harus diimani. Yang ada adalah, atau bahkan waktu itu tidak bisa dibedakan antara ajaran bid'ah, artinya tadi ajaran sesat, banyak sekali ajaran sesat, ya. Dan ajaran yang benar disebut ajaran yang ortodoks, itu ajaran yang benar, ya. Dan pada abad ketiga terjadi krisis dalam gereja, kan gereja juga belum tertata seperti sekarang ini, gitu. Masih berkembang sendiri-sendiri di banyak tempat. Nah, banyak ajaran yang simpang siur gitu yang terjadi latar belakangnya, saling membakar tulisan gitu ya. Misalnya banyak ajaran atau banyak kelompok tadi ya yang bertentangan satu sama lain, lalu apa yang terjadi? Saling menyesatkan. Iya, saling mengutuk gitu ya. Kamu yang salah, saya yang benar gitu. Lalu kalau tulisannya sampai pada kita ya agar tidak menyesatkan kelompok saya, dibakar aja gitu ya misalnya gitu. Itu yang terjadi waktu itu. Bukan jahat atau enggak ya, karena kan waktu itu ya konteksnya macam itu gitu. Belum ada paus, belum ada otoritas yang menentukan mana yang benar kayak gitu. Maka banyak ajaran atau banyak kelompok ini. Oke. Nah, akhir abad ketiga dan awal abad keempat, lalu dua arus pemikiran yang besar adalah nanti setelah ini apa artinya? Subordinaris dan monarkisme. Ini dua kelompok besar atau aliran besar, kayak dua partai besar gitu ya. Nah, apa artinya? Ini sedikit sebelum berhenti, ini slide terakhir atau satu lagi nanti, oke, kalau masih memungkinkan. Yang kelompok ini subordinaris tadi artinya apa? Berpangkal pada perbedaan antara bapak dan anak gitu. Membedakan, ini beda loh. Anak itu adalah Allah yang pada tingkat yang lebih rendah gitu. Jadi mereka mengatakan ya berada di antara Allah dan ciptaannya, di tengah-tengahnya gitu. Berasal dari Bapa, tetapi dalam Allah tidak mungkin ada dua Allah gitu kan. Pemikiran mereka, pemikiran orang Yunani pada waktu itu, maka ditempatkan lebih rendah gitu ya. Sub itu kan lebih rendah. Nah, kelahiran dari Ibu Maria bukan penjelmaan baru, karena toh Logos atau Sabda tadi sudah sering menjadi manusia seperti dalam Perjanjian Baru. Jadi dia itu memang sejak awal sudah ada, tetapi di bawahnya Allah gitu. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok lain lagi untuk melawan yang tadi, yang sebelumnya tadi, yang menempatkan putra itu di bawahnya Bapa. Lalu dia mengatakan apa? Atau kelompok ini mengatakan apa? Tidak ada perbedaan yang jelas antara Bapa dan Anak. Pokoknya dia itu Allah.
Dia itu alam. Yang menjadi manusia ya dia adalah Allah yang menjadi manusia gitu ya. Maka anak ya sama dengan Bapa. Karena apa? Keselamatan, karya keselamatan itu dikerjakan oleh Allah saja gitu ya. Nah ini boleh dikatakan dua aliran yang besar gitu ya, yang kira-kira sama atau beda tadi? Beda ya. Yang sebelumnya tadi itu mengatakan ya ini menekankan perbedaannya, menekankan perbedaan antara bapak dan anak sehingga anak itu lebih rendah daripada bapak gitu. Untuk melawannya kelompok yang ini mengatakan ya tidak ada perbedaan gitu. Sama, hanya satu Allah saja gitu ya. Nah ini contohnya. Kan waktu itu gambarannya adalah bertentangan satu sama lain gitu. Ya, lalu katakanlah gereja ya harus punya pegangan, lalu mengadakan konsili tadi. Kalau tidak ada konsili ya lalu akan kelahi sendiri-sendiri terus. Lalu diadakan konsili. Oke, ini untuk pengantar aja untuk besok sore. Sudah 9 kurang 5 menit, sudah capek belum? Nah sudah pasti seharian bekerja gitu ya, lalu ini besok mulai jam nanti panitia ya akan menyampaikan, karena tadi kan saya naik KRL gitu ya, lalu besok kan dari Purwosari itu sana ya, sana, lalu jam 9.13 menit atau apa besok malam gitu, jadi sedikit agak, berarti kan dari sini sekitar setengah 9 ya paling lambat. Lalu kalau udah nanti tengah malam saya baru pulang gitu. Oke, baik, nanti akan disampaikan panitia. Terima kasih. Wis bagi buku Pak? Wis bagi buku enggak? Gimana? Wis bagi buku biasanya. Bukunya ini ya. Oh iya, monggo. Siapa panitia? Jenengan aja. Ada berapa buku ini? 1, 2, 3, 4 ya. Yang mana dulu? Wah ini firman menjadi manusia ini ya. Oke, saya bertanya dulu. Atau saya? Oke ya. Pertanyaan saya tadi adalah misalnya nanti 7 jari aja ya, yang nanti yang pilih monggo jenengan. Tadi budaya yang menyatukan kekaisaran Roma tadi disebut sebagai budaya Helenisme ya, 1 masih 3 kok ini. Yang buku yang sama, yang siapa yang memerankan monarkisme tadi apa? Wah ini subordinarisme tadi apa? Singkatnya, kelompok tadi menekankan apa? Allah yang menjadi manusia itu ada di tengah-tengah antara Allah dengan manusia. Jadi di bawah Allah. Jadi dia bukan Allah yang Allah Bapa. Iya, karena menekankan perbedaan antara Bapa dan Putra. Kalau ini lawannya kan menekankan kesamaannya gitu toh. Iya, betul. Ya. Akhirnya. Dia kata nanti buku jadinya. Jadi sami-sami. Ya, ini judulnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita ya. Pertanyaannya adalah ini aja. Tadi kan dalam proses kanonisasi kitab suci kita ya, lalu semula kan tidak ada atau belum dibuat daftar gitu ya. Nah itu dipicu oleh seseorang yang membuat atau mengatakan ini loh yang kitab suci ini hanya 10 aja gitu. Itu tadi namanya siapa? Siapa yang dipilih?
Kalau tidak keliru Marcion nih. Iya betul, Marcion gitu ya. Dia yang memicu untuk gereja lalu menentukan kalau begitu yang mana aja gitu ya. Ya, oke. Nah ini buku yang terakhir sama bukunya ya. Ya, lalu tadi ada kardinal yang menemukan dokumen dari sebelumnya tahun 160-an tadi yang ditemukan pada abad ke-18 tadi. Namanya siapa? Lupa. Yang belum, ya, Suster. Kardinal L.A. Muratoy. Iya betul ya. Silakan. Gitu. Wah ini bisa dipelajari malam ini. Ya. Wah sudah habis ini bukunya. Ya. Baik Romo, terima kasih. Semoga besok kita bertemu lagi dan semakin antusias karena masih banyak pertanyaan dari panjenengan semua. Untuk besok kita mulai jam 6:30 dan selesai 8:15. Udah? Kalau jam 6 nggak apa-apa. Kalau lebih lama kita mulai jam 6 ya Romo. Jam 6, oke. Jam 6 sampai 8:15. Kenapa 8:15? Kemungkinan nanti ada audien atau peserta yang pengen foto dulu sama Romo. Jadi setengah 9 Romo harus sudah terbang ke Purwosari. Begitu ya. Jadi kalau selesainya setengah 9 nanti dia foto-foto dulu kasihan Romonya ke susu. Begitu. Sudah jam 9 kita tutup dengan doa. Kita bertemu besok sore hari. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus dan sebagai kami telah melewati waktu demi waktu dan katekisme kristologi ini. Sekiranya Tuhan Engkau memberkati kami, mengucapkan Roh Kudus bagi kami. Semoga apa yang kami terima dari Romo Subali dapat kami pahami dan menambah iman kami. Ini kami akan pulang, berkatilah kami dalam jalan pulang. Semoga tidak ada kami serahkan kami semoga dalam tangan-Mu bersama Putra Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Berkat dari Romo Subali. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa berkati kita masing-masing, keluarga kita, komunitas kita, dan perjalanan kita ke tempat kita, ke rumah kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun.